Liridwanillah wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza ta'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Utawi kiku tafsir ayat ya ayyuhalladzina amanu ila akhirih. Ya ayyuhalladzina hi iling-iling wong akeh amanu kang iman sapa ladina. Istajibu nyembadanono sapa sira kabeh. Lillahi maring Allah walir rasuli lan maring utusane Allah idza da'akum. Ari kalane ngajak sapa Allah ing sira kabeh. Lima maring barang yuhyikum kang mbagusake apa ma ing sira kabeh. Responlah panggilan Allah dan utusannya ketika diajak pada hal-hal yang bikin kalian baik. Wa'lamu lan ngertiyo sira kabeh annallaha satune Allah iku yahulu ngaling-ngalingi sapa Allah bainal mar'i antarane wong suci wa qalbihi lan atine mar'i wa annahu lan setune kelakuan ilaihi maring Allah iku tuh syaruna den kumpulake sapa sira kabeh. Ingat, kita akan dikumpulkan di hari kiamat di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan selama kita hidup. Ya Allah istajibu, utai maknane istajibu iku ajibu, makna ajibu tegese makna nyembadanono sira kabeh. Lima yuhyikum, utai maknane lima yuhyikum, yang mana kalau lima yuhyikum iki sekilas adalah perkara yang bikin kalian hidup, tapi ternyata maknanya iku yuslihum, bagusake apa ma ing sira kabeh. Riwayat yang terkait dengan ayat ini sebagai tafsir, haddatsani Ishaku akhbarona sapa rohun haddatsana Syu'batu ngan Khubayb bin Abdurrahman sami'tu ngrungu sapa ingsun Hafs sabna Asimin ing Hafiz bin Asim yuhaditsu kalen nyeritani sapa Hafiz ya Allah ngan abi sangidin ibnil ya Allah abi sangid ibnil Mu'alla radhiyallahu anhu qala dawu sapa abi Sa'id kuntu ana sapa ingsun iku usolli salat sapa ingsun famarra mongkong liwati bi kelawan ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fada'ani mongko ya Allah ngundang memanggil sapa Rasul ing ingsun falam atihi mongko ora nekani sapa ingsun ing Kanjeng Nabi hatta sholaitu sehingga nutukake salat sapa ingsun selesai salat summa ataituhu
mongko nuli nekani sapa ingsun ing Kanjeng Nabi. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, ma mana'aka ma utai apa iku manangaka nyegah apa ma ing sira antak tia ing yen to nekani sapa sira. Ya Allah, jadi salah satu sahabat ini waktu sholat dipanggil Rasulullah. Ya dia menyelesaikan sholatnya, saat itu ndak respon. Wong sholat masa ki napa niku menjawab panggilan, ya. Pikirnya gitu. Masa sih sholat menjawab panggilan, ya. Akhirnya menyelesaikan sholat. Setelah sholat selesai, datang pada Rasul. Akhirnya ditegur oleh Rasul, ma manaka anta tia. Kenapa kamu tidak mendatangi atau tidak menjawab panggilanku? Dia menjawab, alam yakul sih. Dawe Rasulullah. Alam yakul. Apa to ora dawuh sapa Allahu Allah. Dawuh ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum. Ya. Bukankah Allah telah bersabda bahwa hai orang-orang yang beriman, jawablah, responlah panggilan Allah dan utusannya ketika memanggil kalian. Jadi kalau ayat ini juga dalam sholat, juga di luar sholat. Kalau Allah mengajak ke jalan yang lurus, ke jalan Allah, atau utusannya mengajak ke jalan yang lurus, bahkan memanggil entah di luar sholat atau di dalam sholat, ya. Kalau Rasul yang memanggil juga sama dengan dipanggil Allah. Nah, dia tidak menjawab karena merasa dalam sholat. Ini. Maka oleh fikih dikatakan kalau dalam sholat, kalau bincang-bincang sama Nabi tidak membatalkan. Kalau dengan orang-orang biasa walaupun ulama, ya, ini membatalkan. Ya. Jadi mukhotobah, berbicara, komunikasi, kalau dengan Allah dan Rasul itu tidak membatalkan. Andaikan Rasul masih hidup sekarang, andaikan dipanggil sholat, ya mengikuti Rasul, ya. Ya niki sholatnya namanya kan merespon perintah Allah dan Rasulnya. Nah niki makanya kalau kita memahami sholat kita, waktu kita sholat sekarang pun masih berbicara dengan Rasul. Waktu sholat kita berbicara dengan Rasul. Mana kalimatnya? Yaitu assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lagi kita kan berbicara dengan Rasul. Apalagi sekarang Rasul itu sudah wafat. Tapi kan rohnya Rasul kan tidak wafat, ya. Termasuk menungso pun yang lain juga demikian. Ketika mati, yang namanya mati itu roh atau jiwa tidak mati. Hanya berpisah dengan jasadnya. Jasadnya yang tadi di dunia itu untuk kendaraannya sudah rusak, makamkan di kuburan. Nyawa tidak mati. Gitu. Nyawanya tidak mati. Makanya kita waktu sholat masih komunikasi dengan Rasul. Apa ya dengar, apa ya nyampe gitu. Kenapa tidak? Wong kita pakai HP saja, orang jauh tidak pernah ketemu bisa HP-an bisa memanggil kok. Apa kemampuan Allah itu di bawah HP gitu. Nah ini ada yang lebih unik. Kenapa? Ada ulama yang termasuk arif billah, katakan mukasyaf. Itu apa? Kalau sholat itu assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, itu diulang-ulang. Lah setelah selesai ditanya, loh Pak Yai, kamu kalau tahiyat kok berulang kali?
Apa jawabnya? Saya salam kepada Rasulullah waktu sholat itu, Assalamualaikum ayuhan Nabi, tapi belum direspon oleh Nabi, belum dijawab. Setelah saya tahu dijawab, ya, setelah saya tahu kalau itu dijawab, maka saya lanjutkan, Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Nah ini kita gak tahu sholawat kita ini dijawab oleh Rasul atau tidak. Ada yang memberi standar, kalau salam kamu itu dijawab oleh Rasulullah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ketika Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, kita ini merinding. Kalau gak merinding belum dijawab atau masih ditunda. Oh, boro-boro merinding. Oh, kita sadar saja enggak. Kita mengatakan Assalamualaikum ayyuhan nabi, gak sadar. Bahkan sejak sholat Allahu Akbar, wah sudah pikirannya sampai mana-mana. Mana mau piknik, ingat tempat piknik. Mau ke kantor, ingat kantor. Nanti macet atau enggak dan sebagainya. Sudah entah kelasnya ini sholat yang mana ini. Sumakola mengkonuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, la laman naka yektine merohake temenan sapa ingsun ing sira, adzoma suratin ing luweh agung-agunge surat fil Qur'an ing dalem Qur'an, qabla an akhruja sadurunge yen to metu sapa ingsun, fadhaba mongko budalan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyakhruja drapun metu sapa ingsun, liyakhruja drapun metu sapa Kanjeng Nabi, fadzakartu mongko nutur sapa ingsun lahu maring Kanjeng Nabi. Tadi janjinya akan diberitahu surat yang hebat banget dalam Al-Quran sebelum keluar dari rumahnya atau sebelum keluar dari masjid. Sampai mau keluar belum didhawuhi. Kemudian diingatkan oleh ya Allah, siapa tadi, Al-Mu'alla ini. Wakolan dawu sapa Mu'adzun, haddatsana sapa Syu'batu ngan Khubaibin sami'a, ngrungu sapa Khubaib Hafson ing Hafs, sami'a kali ngrungu sapa Hafs Abu Sa'idin ing Abu Sa'id, ngrungu rajulan ing lanang suci min ashabin nabiyyi, setengah saking biro-biro sahabatin Nabi, bihadza kelawan iki hadis. Waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi, ya alhamdulillahi rabbil alamin, ya utawi a'dhamu suratin iku alhamdulillahi rabbil alamin, surat alhamdulillahi rabbil alamin. Menurut Imam Syafi'i salah satunya nama Al-Fatihah adalah suratul hamdulillahi rabbil alamin. Ini namanya. Makanya Imam Syafi'i walaupun hadisnya ada, kemudian kanjeng Nabi membaca alhamdulillahirabbil alamin, bukan berarti permulaannya adalah alhamdulillahirabbil alamin, tapi sabengan minal masani 7 ayat itu adalah salah satunya adalah basmalah. Kemudian ayat kedua alhamdulillahirabbil alamin, dan ini adalah salah satu nama suratul Fatihah. Dan suratnya adalah disebut juga as-sab'u al-masani. As-sab'u nyatane 7 ayat. Al-masani kang den bulan baleni. Sehari semalam minimal, ya, sehari semalam minimal jumlah rakaat yang diwajibkan yang 17 rakaat. Maka diulang-ulang. Ya Allah qalal malif Allah taala, ya namanya surat-surat Al-Qur'an itu semuanya hebat-hebat wong dawuhe Gusti Allah. Tapi ada ayat-ayat yang khusus.
Seperti dikatakan ini adalah suratul hamdulillahirabbil alamin alias suratul Fatihah. Termasuk sering dikatakan lagi adalah ayat kursi. Ayat kursi itu ambilannya dari berangkase lauh mahfud ya ta? min khazanatil arsy. Jadi ambilannya dari simpanan di ngaras cara nggone bank nggone berangkase niki luar biasa. Ya Allah qalal malif Allah taala wa ilqalullahumma in kana hadza wal haqqu min indika fa amtir alaina hijaratan minas samaa'i awitina bi'adzabin alim. Utawi kiku ayat wa ilqalullahumma ila akhirih. Wa ilqalu lan ing dalem wektune ngucap sapa kufar Makkah ya Allahumma do Allah ingkana lamun ana apa haza iki Quran wa ya Quran iku al haqqo kang hak min ngindika saking ngersa panjenengan famtir mongko mugi paring udan panjenengan utawa ngudani. Ini bukan dengan arti melepaskan pakaian ngudani itu. Mugi-mugi ngudani panjenengan ngalaina ing atase kita kufar. Hijarotan ing pira-pira watu minas sama'i saking langit. Saking lenggak percaya dengan Quran. Itu. Dia memohon kepada Allah mereka juga percaya loh ya. Nah, dia tidak percaya kepada Nabi dan apa yang dibawa Nabi untuk meremehkan Nabi dan apa yang dibawa Nabi. Dia berdoa pada Allah, ya Allah kalau apa yang dibawa Muhammad ini benar, hujanilah aku dengan batu-batu dari langit. Wah ini saking lengepeknya wong kafir terhadap ajaran Nabi. Awitina utawa nekani panjenengan ing kita bingadzabin klan siksa alimin. Ya Allah kang larakake kala dawuh sapa Ibnu Uyainata masama ora ngarani sapa Allah taala matoron ing udan fil Qur'ani ing dalam Quran ilang azaban angin ing siksa. Ya Allah, jadi kalau dikatakan mator itu kalau dalam Al-Qur'an pemakainya adalah udan siksa. Loh kalau air istilahnya bukan pakai mator kalau dalam Al-Qur'an. Walaupun dalam bahasa keseharian ya atau bahasa hadis itu pakai kata matoron gitu. Tapi kalau dalam Al-Quran kok pakai mator, maka itu arahnya adalah siksa. Apa itu siksa berupa hujan batu atau pokoknya berupa siksaan. Kalau pakai istilah matoron, walaupun artinya hujan ya. Kalau hujannya hujan air diistilahkan voice. Ya Allah qalal malif Allah taala wa tusamihi lan ngarani ing mator sopal ngarobu wong ngarep al ghaisa ing aran ghois wa utawi tasmiyah iku qauluhu taala dawe Allah taala ayung silul ghaisa min ba'di ma qonatu. Iki salah satu makna hujan yang dipakai dalam Al-Qur'an kalau air adalah al-ghais. Yung zilu nuronake sapa Allah al-ghaisa ing udan mimba dima konatu saking sause oleh putus asa sapa nas. Ya Allah saat larang udan kuwi orang ngarep 1001 cara mungkin
dia pakai berdoa, bahkan mungkin kalau mereka para orang-orang jahiliyah yo moro nenggone berhala ya. Kalau nenggone Indonesia itu ada pawang hujan. Ada pawang hujan. Pawang itu kalau istilahkan itu kan apa ya, penjinak gitu. Kalau ingin digeser ke sini ya ke sini, kalau dilarang ke sini ya tidak ke sini, kalau diajak ke sini ya ke sini, mestinya kan gitu. Lho pawang hujan itu hanya nolak. Hanya nolak. Mungkin nang pawang itu ya koyo pawang ular itu, kalau diajak ke sini ya ke sini, kalau disuruh pergi ke sana, kalau jangan menggigit ya enggak menggigit, itu namanya pawang itu. Tapi kalau hujan diistilahkan di Indonesia pawang itu hanya untuk menolak gitu. Kalau mendatangkan nggak bisa gitu, nggak bisa. Kalau mendatangkan ya Islam yang mengajar, nggak ada ya. Nggak ada Islam untuk menolak hujan, kecuali pada zaman Nabi ketika hujan sudah berlebihan, orang-orang pada sambat gitu. Akhirnya Kanjeng Nabi mohon untuk dihentikan pada zaman Nabi. Nah, orang-orang Arab dulu sampai mimba dima konatu, sampai mereka putus asa, saya siji cara untuk mohon hujan yang nggak bisa, berhala juga nggak bisa, tapi Allah yang bisa menurunkan yungsilul ghaisa mimba dima konatu. Sausai putus asa baru tahu kalau yang bisa menurunkan hujan itu adalah Allah Ta'ala. Hadatsana sapa Ahmadu hadatsana Ubaidullah ibni Mu'adhin hadatsana Abi hadatsana Syu'batu ngan Abdul Hamid wa Abdul Hamid iku Kurdidin asma ibnu Kurdidin, ada Kurdidin ada Kurdidin. Ya Allah, iki jeneng Arab tek ora pantes nggih jeneng Jawa. Sopo Pak namanya Pak Kurdit nih ya. Sahibi Ziyadi. Kalau malif Allah Ta'ala yaitu wong kaum Ziyadi. Jadi kalau diartikan juga Sahibi Ziyadi yaitu orang dari daerah Ziyadi ya. Ya Allah kalau malif Allah Ta'ala sami angrungu sopo Abdul Hamid Anas bin Malikin ing Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ngucap sapa Abu Jahal ngucape Allahumma in kana hadza wal haqqu min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama awitina bingazabin alim. Ternyata yang mengucapkan itu di kemudian Al-Quran menjelaskan ya, itu ternyata yang mengucapkan sapa? Abu Jahlin ya, Abu Jahlin. Menurut riwayat salah satu sahabat yang Islamnya juga bagus, juga sering meriwayatkan hadis adalah Ikrimah. Tidak pernah disebut Ikrimah bin siapa. Kenapa? Karena Ikrimah niku adalah anak Abu Jahal. Abu Jahal seburuk-buruknya orang, Ikrimah sebaik-baiknya orang. Mesakno lek jenenge sapa Ikrimah bin Abi Jahlin ya mesakno. Ya Allah, kalau malif Allah Ta'ala wa nafa'ana bi, terus saja kalau ada seorang ulama ya disebutkan siapa biyen mbuh jenenge Kartolo apa sapa. Nah, akhirnya ketika mencari ilmu temondok jenenge Abdillah ya toh. Nah, akhirnya jebut nono Rasulullah menjadi ulama Abdullah ya. Anak itu tukang jaranan, ora ya kasihan ya toh. Ya Allah, anak tukang pemabuk, misalnya anak pencuri ya kasihan. Ya Allah, setelah dia berdoa seperti ini fanuzilat mongko den turunake apa wa maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ayat wa ma kana Allah ila akhirih. Wa ma kana lan ora ana sapa Allahu Allah iku liyu'adzibahum
Drapun nyiksa sapa Allah ing kufar ngono ora fangilan Allah yungadzibahum ing yen to ora nyiksa ing kufar ngono ora sapa Allahu Allah iki ora niku lek ngaran apa apa lek ngarani karena enak biasa kayak lam juhud ya tak kayak lam juhud ya tak yaitu karena yang didalui nafi ikum mengadzibam wa makanallahu ndi mau fanuzila wa makanallahu liyungadzibam ini kalau lam iki lam juhud biasanya dimaknani ngono orang ya tak lan niku ada karena yang didalui dengan nafi iku liyungadzibahum drapun nyiksa sapa Allah kok ngasor dhuwur ya tabalani wa makanan ora ana sapa Allah iku liyungadzibahum drapun nyiksa sapa Allah ing kaum ngono ora wa anta khali utawi sira Muhammad iku fihim ing dalem kaum ndak bakalan Allah menyiksa sekelompok kaum atau kaum umat Muhammad ya selagi Kanjeng Nabi masih ada di kaum tersebut. Jadi ya kalau dikatakan Kanjeng Nabi bahkan lek nenggone Al-Barzanji kita Ahlul Bait ya Ahlul Bait apalagi Kanjeng Nabi adalah hum amanul hum amanul arfi fadakiri niku. Jadi amanul ardi. Jadi kalau ada mereka itu bumi jagat ini aman dari siksa Allah ya. Nah, Allah tidak menyiksa pada kaum kalau Kanjeng Nabi masih ada di situ. Wa maka nalan ora ono sapa Allahu Allah. Iku mungadzibahum zat kang nyiksa ing kaum utawa ing kufar. Wa hum hale utawi kaum iku yastaghfiruna nyuwun ngapura sapa kaum ya iku yastaghfiruna nyuwun ngapura sapa kaum istighfar itu waktu yang terbaik adalah waktu sahur wa fil asharihum yastaghfirun di waktu sahur mereka pada istighfar kalau kita setidaknya sehari semalam itu istighfar 100 kali yang utama adalah waktu sahur. Kalau orang-orang pada istighfar atau ketika Rasulullah masih hidup di kalangan kaum tidak akan turun siksa. Wa malahum lan ora ono iku keduwe wa ma lahum alla yungadzibahumullah wa hum yasudduna 'anil masjidil haram. Wa malahum lan ora ono iku keduwe kaum alla yungadzibahum utawi yen to ora nyiksa ing kaum sapa Allahu Allah wa hum utawi kaum iku yasudduna nyegah sapa kaum ngandil masjidil harami saking masjidil haram al ayatan rusna sira ayat wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum yastaghfirun. Utai iki tafsir ayat wa ma kana Allah liyu'adzibahum yang mana maknanya sudah disebutkan di atas. Tadi itu sebagai jawaban, kemudian sekarang sebagai bab yang ditafsiri. Hadatsana Muhammad bin Nadir hadatsana Ubaidullah ibni Mu'adzin hadatsana Abi hadatsana Syu'bah an Abdul Humaidi sahib Ziyadi kang dadi penduduke tanah Ziyadi sami angrungu sapa Abdul Hamid Anas bin Malikin ing Anas bin Malik kala dawuh sapa Anas bin Malik kala ngucap sapa Abu Jahal ngucap Allahumma in kana hadza wal haqqu min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama awitina bingadzabin alim. Maknanya sudah di atas tadi. Ketika Abu Jahal mengatakan seperti itu,
Fanazalat mongko tumurun apa wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Iki akhirnya turun itu sebagai jawab dungae napa niku Abu Jahal yang jane dungae tidak menginginkan, ya, tidak menginginkan, tapi kalimat ini hancur meremehkan dakwah Kanjeng Nabi. Wa malahum Allah yungadzibahumullah wa hum yasudduna 'anil masjidil haram. Wa mau te apa iku lahum kedue kaum. Ya Allah yungadzibahum ing yen to ora nyiksa ing kaum sapa Allahu Allah. Wa hum utawi kaum iku yasudduna nyegah sapa kaum 'anil masjidil haram al ayah. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Utawi kiku ayat utawa tafsir ayat wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Wa qatiluhum lan merangono sapa sira kabeh ing kufar hatta la takuna sehingga ora tinemu apa fitnatun fitnah kanane tam. Ya Allah, ini sudah ada mulai napa perintah perang, ya, perintah perang. Ketika nggone Makkah kondisi orang Islam belum memungkinkan untuk memusuhi orang-orang kafir Makkah dan belum ada perintah. Makanya kalau melihat pola Rasulullah berdakwah awalnya dengan sembunyi-sembunyi, kemudian semakin ditampakkan, semakin nampak, semakin dimusuhi, bahkan sampai diancam untuk dibunuh, bahkan orang-orang diusir dari kampung halamannya sendiri. Akhirnya Rasulullah hijrah. Di sana pun masih di tempat hijrahnya di Madinah masih banyak orang Nasrani, Yahudi, orang kafir, ya. Itu tempat dakwahnya Nabi dan para sahabat. Kemudian Islam berkembang. Dan ini Islam berkembang kemudian kuat, baru ada perintah perang. Hadatsana Sufal Hasan bin Abdul Aziz, hadatsana Abdullah bin Yahya, hadatsana sapa Haywatu ngan Bakri bin Amr ngan Bukairin ngan Nafingin ngan Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Anna rajulan setene wong lanang iku ja'ahu. Temeka sapa rajul ing Ibnu Umar. Pakola mongko matur sapa rajul, ya Aba Abdurrahman, niku konyae Ibnu Umar. Pak Abdullah bin Umar duwe anak Abdurrahman, maka konyahnya Abu Abdurrahman. Ala tasma'u, apa to orang rungu sapa sira ma ing barang zakaro kang nutur ing ma sapa Allahu Allah fi kitab ing dalam kitab Allah. Ayat napa itu? Wa ing ta'ifatani minal mu'minina qatatalu ila akhiril ayah. Nyatane ayat wa ing ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Fama yamna'uka, fama utawi apa iku yamna'uka, nyegah apa ma ing sira Allah tuqatila ing yen to ora merangi sapa panjenengan kama dakaro kaya oleh nutur sapa Allahu Allah fi kitab ing dalam kitab Allah. Ya Allah, faqala mongko ngucap sapa Ibnu Umar, ya ibna akhi, du anak lanange sedulur ingsun. Ya Allah, agtaru kebujuk sapa ingsun. Ya dil ayati kelawan iki ayat. Bisa dikatakan salah paham dengan ayat ini. Wala uqatilu lan ya Allah, wala uqatilu lan saya wala uqatilu utawi oleh ingsun ora peperangan, utawi oleh ingsun ora peperangan
iku ahabbu luwih demenake ilaya maring ingsun min an aghtarra katimbang saking yen to kebujuk sapa ingsun katimbang saking yen to kebujuk sapa ingsun bihadil ayati klan iki ayat allati ayat yakuru kang dawuh sapa Allah Ta'ala nyatane dawuh may yaqtul mu'mina muta'ammidan ila akhiriha wa man tasaban wong ku yaqtul mateni sapa man mukminan ing wong mukmin le mateni muta'ammidan kelawan nejo ila akhiriha temoko maring akhire ayat yang mana peperangan apalagi nenggone lingkungan kekuasaan ya nenggone lingkungan kekuasaan apa itu khilafah apa itu imarah ya namanya kekuasaan selalu dipertahankan ini apa itu bunuh membunuh atau fitnah memfitnah selalu muncul ya selalu muncul itu wong namanya khulafaur rasyidin saja itu sudah orang-orang terbaik mereka Sayyidina Umar dibunuh Utsman dibunuh Ali juga dibunuh pernah ada kaum Khawarij oleh Sayyidina Ali juga dibunuh kemudian mereka pada melarikan diri ke Irak salah satu kota di Irak dikejar bila masih juga tersisa turun-temurun ya selalu ada fitnah di situ ya dalam lingkungan apa itu dia sekali lagi kerajaan atau emirat atau khilafah selalu ada seperti itu ya bunuh membunuh kemudian mengancam kedudukannya ya namanya membunuhnya itu kadang-kadang ya lewat tuduhan melanggar lewat tuduhan kafir dan sebagainya seenaknya saja padahal Ibnu Umar sangat takut dengan ayat ini wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan ya kan membunuh orang mukmin sengaja secara sengaja maka ayat selanjutnya adalah fajazahu jahannam. Nah apalagi kalau mereka itu mukmin kemudian baru mukmin dituduh kafir kemudian dibunuh itu fitnah yang kecil banget nih. Orang mukmin dituding kafir kemudian dibunuh. Allah demi mempertahankan dalihnya itu dianggap kuat ngono wae kan. Qala dawuh sapa Ibnu Umar fa innallaha mongko sune Allah. Iku yaqulu dawuh sapa Allah. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Itu sanas anu. Kala ngucap sapa Qala al-ma'alif Allah Ta'ala wa nafa'ana bihi rajul ngucap sapa rajul jenengan kok ndak belum perang dan saya takut dengan ini wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan ila akhiril ayah yaitu fajazu jahannam akhirnya laki-laki ini masih terus ngotot bukankah Allah berkata wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa qatiluhum lan merangono sapa sira kabeh ing kaum hatta la takuna sehingga ora tinemu apa fitnah perangi mereka sampai tidak terjadi fitnah ya ono fitnah itu kalau dikatakan fitnah itu beragam wong wae laki-laki kecetuk perempuan kalau cantik juga jadi fitnah kalau jelek jadi fitnah kalau ayu ya kalimat itu subhanallah cantiknya kalau cantik kalau buruk masa jadi fitnah iya tonggosnya wah tonggosnya agak ketulungan ayu ya jadi fitnah buruk ya jadi fitnah itu kalau ya fitnah sekarang fitnahnya menungso ya kan fitnahnya menungso ya rena versi-versian mungkin mengganggu kekuasaan juga dianggap fitnah lah ini lah meletakkannya ayat ini loh maka rojul
tersebut, kenapa Ibnu Umar kok tidak merangi mereka, tidak memusuhi mereka? Alasan Ibnu Umar, saya takut dengan ayat ini, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam. Barang siapa membunuh orang mukmin secara sengaja, maka balasnya jahanam. Laki-laki nusil. Lah, bukankah Allah berkata wa qatiluhum hatta la takuna fitnah? Ya dah. Perangi mereka, musuhi mereka sampai tidak terjadi fitnah. Lagi kalau seakan-akan berbenturan dua ayat ini. Ini apa jawab Ibnu Umar? Qala sapa Ibnu Umar, qad fa'alna. Teman-teman wis agawe sapa ingsun ngalang ahdi Rasulillahi ing atase zamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu zaman sugenge Rasul, zaman hidupnya Rasul sudah dilakukan ini. Idkana ing dalem wektune ana opal Islam iku kolilan setitik. Bagaimana bentuk fitnahnya pada saat itu? Fakana mongko ono sapa rajulu wong lanang iku yuftanu den fitnah sapa rajul fi dinihi ing dalam agamane rajul. Kalau dia masuk Islam selalu dimusuhi, diboikot ya, diboikot dagangannya gitu. Kalau sekarang ya ada istilah boikot itu dagangan kafir dagangan Cina tapi turut diboikot, jangan belanja ke sana gitu. Padahal jadi kan tuku HP ini menaik sopo, masanya bikinan sahabat gitu. Kalau mali firman Allah Ta'ala, imma ayat tuluhu, ini bentuk fitnah pada awal Islam. Ketika Islam masih sedikit, orang-orang masuk Islam itu terfitnah. Bagaimana bentuk fitnahnya? Ada kalanya orang yang masuk Islam itu dibunuh. Imma ayat tuluhu, ono kalane yen to mateni sapa kufar ing rajul. Wa imma yusikuhu, lan ono kalane bondo. Ya Allah, ono kalane bondo itu borgol di tali kuat, dijerat tangannya kakinya. Imma yusiku, ono kalane yen to bondo sapa kufar ing rajul. Akhirnya berkembang kata kasuro sehingga akeh apa Islam. Bareng Islam akeh ndak terjadi seperti itu. Falam takun mengkorati nemu apa fitnah. Itu sudah zaman Nabi sudah dilakukan seperti itu. Falam maro'a mongko semangsane weruh sapa rajul ana usutne Ibnu Umar iku layu wafikuhu, ora nocoki sapa Ibnu Umar ing rajul fima ing dalem barang yuridu kang ngarepake sapa rajul ing ma. Kala mongko ngucap sapa rajul ketika usulnya tidak diterima oleh Ibnu Umar, maka masih usil lagi rajul ini. Fama qaluka fi aliyin wa usmana. Fama mongko te apa iku qaluka ucapan ira. Fi aliyin dalam Sayyidina Ali wa Utsman lan Utsman. Bagaimana komen kamu tentang Sayyidina Ali dan Utsman? Qala ngucap sapa Ibnu Umar, ma qauli fi aliyin wa Utsmana. Bilang gitu, mau te opo iku qauli ucapan ingsun fi aliyin ing dalem ngali wa Utsman lan Utsman. Amang Utsman anapun ta Utsman. Iku fakana mongko ono sapa Allah. Iku kot ngafa teman-teman ngapura sapa Allah nganhu saking Utsman. Fakarihtum mongko sengit sapa sira kabeh ayak fuan ing yen to ngapura ayak fuan ing yen to ngapura sapa ya Allah ayak fuan ing yen to ngapura sapa sira nganhu saking Utsman. Nah, taruh saja gini, Utsman kok merangi mereka, ya, juga merangi mereka. Nah jawabnya, Utsman tidak diampuni oleh Allah. Kalian saja kok tidak mau ngampuni.
Wa ma'aliyun anapun taing Ali iku fabnu ami Rasulillahi, iku fabnu ami Rasulillahi, mongko anak lanangi pamane Rasulullah. Iki anake Abi Thalib, pamane Rasulullah, yang mana Rasulullah diasuh oleh Abu Thalib ini. Lebih dari itu, Sayyidina Ali kecuali saudara sepupunya, dia adalah wa khotanuhu, lan mantune Rasulullah, wa asyarolan isyara sapa Ibnu Umar, biyati kelawan tangane Ibnu Umar, wa hadhihi ibnatuhu au au bintuhu, ngoten kalimate syak minar rawi apa ibnatuhu au bintuhu, sebenarnya bener ini. Wadi utai kiki Fatimah iku ibnatuhu, anak wadone Kanjeng Nabi, au bintuhu to lafat bintuhu, khaisu tarona, sekiranya weruh sapa sira kabeh. Enggak paham loh siapa Ngali itu. Ngali adalah saudara sepupu, juga menantunya. Intinya ini adalah bintu Rasulullah. Kamu mau apa? Kok nyangkut-nyangkutnya dia? Haddatsana Sa'd Ahmad bin Yunus, haddatsana Zuhairun, haddatsana Bayanun anna Wabarota, setune Wabaroh iku haddatsa nyeritani sapa Wabaroh ing Zuhair. Kala ngucap sapa Wabaroh haddatsani sapa Sa'id bin Jubairin, kala dawuh sapa Sa'id, kharaja metu ngalaina ing atase kita, au ilaina utawa lafat ilaina sapa Ibnu Umar. Waqala mongko ngucap sapa rajulun lanang suci, kaifa taro fi qitalil fitnati, ya Allah kaifa kali kaya apa taro ningali sapa sira fi qitalil fitnati, ing dalem merangi krana fitnah. Waqala mongko ngucap sapa Ibnu Umar, wa tadri, lan apa ta weruh sapa sira mau te apa iku fitnatu fitnah. Kamu tahu enggak fitnah itu apa? Itu. Oh, zamane sahabat saja namanya fitnah juga podo gak paham, apalagi sekarang gitu. Nah, titik fitnah itu mau fitnah saya gitu. Padahal dibenahi jare malah fitnah, dibenahi ditegur yang baik jare malah fitnah. Yang benar dianggap fitnah, yang salah dianggap tidak fitnah. Ini zaman idan gitu. Karena ono sapa Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yuqatilu, merangi sapa Kanjeng Nabi al musyrikin ing boro-boro musyrik. Wa kana lan ono apa duhulu, manjing ngalaihi ing atase musyrikin iku fitnatan fitnah. Lo masuk ning gone kalangan mereka itu sudah kategori fitnah, ya. Fitnah bisa fitnah itu dianggap cobaan, yaitu cobaan. Fitnah ada istilah fitnah yang kecil, ada fitnah cobaan. Kan ada namanya kalau kita doa nggon salat niku auzubikan nadzabil qabri wa min adzabinar wa min fitnatil mahya wal mamati, gitu. Fitnah yang urip, fitnah yang mati, itu disiksa nggon kuburan iki fitnatul mamat, ya. Fitnah nggone kematian. Lah itu arti fitnah sebenarnya itu gimana, ya. Kala itu masuk ning gone wong musyrik, perangan gone musyrik itu juga kategori fitnah. Walaisalan ora ana apa qatlun nabi iku kakitalikum, kaya perangan ira kabeh ngalal maliki ngatasé ratu. Jadi kan Nabi merangi napa niku orang-orang musyrik, ya ta. Ini tidak sama dengan kalian merangi gone raja sana, raja sini. Ya Allah, ya ayuhan nabiyyu kharridil mu'minin, wallahu ta'ala a'lam. Al-Fatihah.